Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sugiharti dari kelas 10 OTKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata letak berkantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sering disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan, di antaranya memungkinkan kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai. Ketiga, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Adapun tujuan dari penataan ruang kantor adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. B. Asas-asas pokok tata ruang kantor. Pertama, asas tata ruang kantor harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Kedua, asas jarak terpendek. Perubahan tata ruang kantor pada asas ini adalah menata letak meja-meja dengan jarak atau meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Ketiga, asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat keselewiran pegawai lainnya. Keempat, asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak dimanfaatkan. Keempat, asas perubahan susunan tempat kerja. Memungkinkan apabila kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan tepat. Kedua, prinsip-prinsip tata ruang kantor. Pertama, pekerjaan harus mengalir luas. Kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Ketiga, pergunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. C. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Pertama, tata ruang tertutup. Tata ruang tertutup, keuntungannya adalah 1. Moral pekerja atau staf tetap bekerja, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan pekerjaan satu ke yang lainnya. Adapun kelemahannya yaitu pertama, pengawasan lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat, cahaya sulit dan udara sulit beredar sehingga suasana lebih pengap dan gerah. Dan yang terakhir, apabila diperlukan tukar tempat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit dilakukan dan sulit merubah tangan. Kedua, ada tata ruang terbuka. Keuntungannya adalah pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap segenap pegawai, hubungan antar pegawai lebih cepat dan mudah, dan terakhir memperlancar arus pekerjaan dari meja ke satu ke meja yang lain tanpa orangnya harus mondar-mandir meninggalkan tempat kerja. Kelemahannya, pertama, dapat merendahkan moral atau staf karena cara hidup yang diawasi terus-menerus. Kedua, akan mengurangi keamanan bagi pekerjaan rahasia dan pekerjaan akan kehilangan kepribadian. D. Lingkungan fisik kantor. Faktor yang harus diperhatikan di antara lain adalah pertama, pengembangan kantor di masa yang akan datang. Kedua, gambaran perkembangan di wilayah di masa datang. Dan udara yang bersih dan segar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. 1. Perencanaan cahaya. Kedua, perencanaan warna. Ketiga, perencanaan udara. Dan yang keempat, perencanaan suara. F. Pedoman dalam menyusun tata ruang kantor. 1. Pekerjaan di kantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jalan terpendek. 2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. 3. Segenap ruang dipergunakan secara efisien. G. Langkah-langkah dalam menyusun tata ruang kantor. 1. Buat denah kantor dalam ukuran skala, pintu masuk, jendela, dan pilar gedung. Kedua, pelajari pekerjaan yang
tercakup dalam lingkungan kantor itu. Ketiga, tentukan letak meja kerja, lemari, mesin, kantor, dan fasilitas lainnya dengan berpedoman pada teknik penataan meja kerja. Dan yang terakhir, pindah atau hapus dan gambarkan kembali meja kerja, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya masing-masingnya dan letakkan pada tempat yang dapat memenuhi prinsip dan asas tata ruang yang baik. H. Merancang tata ruang kantor berbagai macam bentuk. A. Jenis atau bidang pekerjaan yang tercakup dalam ruang tersebut. B. Penempatan bidang pekerjaan sesuai dengan urutan kegiatannya. C. Banyaknya personal atau pegawai menangani jenis atau bidang pekerjaan tersebut. D. Penerangan atau pencahayaan yang baik. E. Adanya ventilasi yang memadai. Dan yang terakhir, F. Lain-lain hal yang penting dianggap penting, misalnya masalah keindahan dan kenyamanan ruangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.